Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat badan? Sehat pikiran? Sehat hati? Sehat kantung? Nampaknya yang nomor terakhir itu yang paling kuat jawaban. Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillahirabbil. Siapa yang sanggup membalas setiap detak jantung, hembusan napas, gerak langkah kaki, hayunan tangan, tak dapat dibalas dengan sholat, puasa, zikir dan baca Quran, betul? Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang, cukup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis kita ini majelis yang baik, betul? Bersama orang-orang baik, betul? Di tempat yang baik, maka kita ingin selalu mendapatkan kebaikan, memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sedang berada di bumi Tali Undang Tambang Keliti, betul? Dari mana Ustaz Somad tahu? Besar tulisannya di sana. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati di tengah kesibukannya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati, Ibu Bapak Wakil Bupati beserta jajaran kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, Bapak anggota DPRD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin. Tak dapat saya sebut sapa satu persatu karena setelah ini ada jadwal berikutnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Payungnya bagus-bagus, sudahlah bagus bersayap-sayap. Kalau ada tuan-tuan yang haus, mobil pemadam kebakaran sudah siap. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu di sana panas, tapi boleh jadi panas di dunia inilah yang akan meringankan azab di akhirat. Yang dingin jangan tersinggung. Mudah-mudahan dingin di dunia, dingin pula di akhirat nanti. Saya Abdul Somad merasa diberikan kehormatan yang luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Merangin karena pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022 berbagai macam perlombaan sudah terlaksana. Ditutup syukur kita ini dengan tabligh akbar. Allahu akbar. Pada kesempatan kali ini saya batasi tausiah saya dalam 5 poin. Cukup? Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah pakai poin? Supaya jamaah yang kepanasan tahu 1, 2, 3, 4 berarti tak lama lagi ceramah sudah selesai. Poin yang pertama, kalau mau ikut cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, ikutilah seperti yang dilakukan orang Merangin. Bagaimana caranya? Diisi dengan tabligh akbar. Ada orang sekarang mengisi kemerdekaan, daster ibu hilang gara-gara dipakai bapak main bola. Ada sekarang orang mengisi kemerdekaan,
bengkel-bengkel mobil motor habis oli karena panjat pinang, habis batang-batang pinang, batang nibung dipakai, patah tercucuk. Na'udzubillah. Olahraga tidak salah, tapi kalau sampai ada judinya haram, mengundang murka Allah. Bagi yang sudah berlalu, sudah tak dapat diulang lagi. Tapi tahun depan, kalau umur panjang, 2023, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita rayakan dengan tabligh akbar. Allahu Akbar. Ulama, betul? Kalau bukan karena alim ulama yang memfatwakan membunuh Belanda itu jihad, mati melawan Belanda itu masuk surga, umat tidak akan bergerak. Memang kita tahu namanya 10 November, hari pahlawan, tapi orang lupa pahlawan berani melawan Belanda karena fatwa dari ulama, resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari pesantren Jombang, Jawa Timur. Maka mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar. Itulah yang membuat Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang kukang, kembali ke Amsterdam Belanda, dan kita pun merdeka. Peristiwa itu tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November kita merdeka karena darah para syuhada. Untuk para syuhada yang sudah mengorbankan nyawanya, hartanya, anaknya, keluarganya, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu nanti kalau ada ulama mengajak membaca Al-Fatihah. Banyak juga sekarang kalau ustadz, buya, kiai, tuan guru mengajak baca Fatihah, Al-Fatihah, tak dibaca jelas. Macam dapat goreng panas. Tidak begitu di Merangin. Orang Merangin baca Qur'annya bagus. Orang Merangin baca Qur'annya pakai tajwid, tahsin, idgham, iqlab, gunnah, bila gunnah, qalqalah. Kita isi kemerdekaan ini dengan pengajian. Pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu ada pengajiannya? Pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak ada pengajiannya? Yang ditanya bapak-bapak, yang menjawab ibu-ibu. Tak apa-apalah. Ini semuanya kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tidak ngaji. Ngaji akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamun binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, sampai mati tetap ahlus sunnah. Fikih, jangan sampai tak tahu cara bersuci, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang fardu kifayah. Belajar fardu ain. Jangan sampai jenazah kita nanti, anak kita tak tahu cara memandikan jenazah. Begitu kita mati diserahkannya ke door smear, tempat cuci mobil. Na'udzubillah. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini bapak boleh tertawa, tapi kalau anak-anak muda kita tidak dididik dengan cara mengaji di masjid, anak-anak muda tak mau ngaji sama orang tua. Pas saya tanya-tanya, kenapa kalian tak mau ngaji sama orang tua? Saya ini mau ngaji sama orang tua Pak Ustadz, tapi kalau bisa motivasi belajar supaya S1, S2, S3, motivasi supaya kami bisa masuk jadi tentara, polisi. Ini pula kami diajak ngaji sama orang tua. Judul pengajiannya malam pertama di alam kubur. Kami mau pengajian khusus anak muda, maka dibuat remaja mas. Surau Langgar dan Musola itu ada tulisan pejuang subuh Merangin. Allahu Akbar. Pas zuhur tak ke masjid. Kenapa cuman subuh aja ke masjid? Mohon maaf, kami pejuang subuh Merangin. Apa
dalam sholat yang paling berat, sholat yang paling ngantuk, sholat yang paling malam, sholat yang paling gelap, mereka bisa datang ke masjid. Orang Merangin sholat subuhnya luar biasa. Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, insya Allah Palestina tak lama lagi akan merdeka dari Israel. Allah. Usahakan untuk sholat subuh. Sholat subuh itu sudah baik. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Amin. Yang belum sholat subuh, suami saya nih Pak Ustadz, sholat subuhnya jam 8. Tak apa-apa, masuk surganya juga telat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pandang ke atas, tengok kamera, angkat tangan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turunkan tangan, nanti ketiak basah. Inilah kameranya. Wak lambai tangan dia pun hilang. Luar biasa, kameramen kita luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Datang menyambut tahun baru hijrah, datang sholat Jumat, datang wajib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun nama acaranya, datang, datang, datang. Kalau ada orang yang membid'ahkan Maulid Nabi, membid'ahkan Isra Mi'raj, membid'ahkan nuzul Quran, membid'ahkan 1 Muharram, membid'ahkan hari besar Islam, tak usah dilawan. Buat aja acaranya besar-besar. Nanti kalau dia mengatakan bid'ah, 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 buat aja terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Siap buat hari besar Islam. Bulan Muharram menyambut tahun baru. Safar, Rabiul Awal menyambut Maulid Nabi. Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab menyambut Isra Mi'raj. Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ramadan, nuzul Quran. Syawal, halal bihalal. Zulqa'dah, persiapan untuk menyambut bulan haji. Zulhijjah, tidak usah dipanggil, pasti ramai. Kenapa? Bagi-bagi kupon daging kurban. Masya Allah, tabarakallah. Siap menghadiri hari raya, hari besar Islam. Siap menjadi panitia tabligh akbar. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita lihat, kalau ada tabligh akbar malam ramai, biasa. Kenapa ramai malam biasa? Karena dingin, sejuk, adem, ayam, tentram, tenang. Kalau ada tabligh akbar subuh ramai, biasa. Kenapa ramai? Sejuk, tenang. Tapi di Merangin siang panas terik, tak ada tenda, bisa ramai. Ini luar biasa. Saya disediakan kursi. Orang bolak-balik susah nyari kursi, saya dikasih kursi. Tapi kalau saya duduk di sana, seolah-olah saya raja. Pak Wakil Bupati, ibu-ibu, bapak, ketua semua di bawah, alim ulama, tak sopan, tak hormat, ada orang tua. Maka biarlah saya berdiri seperti anak MDA terlambat masuk kelas, supaya dekat saya dengan bapak ibu semua, supaya bisa. Tadi kalau saya duduk di atas menengok ke bawah, tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Setelah dekat ini pun sama juga. Saudaraku, semuanya baik-baik, semuanya dimuliakan Allah. Amin. Amin. Begitu selesai kita sholawat, datang kamera itu lagi. Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Cara mensyukuri, Pak Ustadz dapat salam dari Rohis An-Najah Man 1 Merangin. Rohis
Majelis An-Najah Man Satu Merangin ikut berpartisipasi dalam tabligh akbar. Pak Ustadz bismillah minta dapat foto aja dari jauh, gini kan kameranya, nanti saya lambaikan tangan. Hai guys. Kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat muridnya sukses dunia dan akhirat. Amin. Itu isi ceramah Ustadz Abdul Somad. Bagaimana cara mensyukuri nikmat merdeka? Masukkan anak ke sekolah agama, Madrasah An-Najah. Masukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke tahfiz Quran, masukkan anak ke Islamic boarding school. Bapak-bapak tentara yang soleh-soleh, bapak-bapak satpol PP, bapak-bapak polisi, bapak-bapak intel tak nampak. Memang intel tak nampak karena bajunya tak jelas. Mereka tak sanggup mendidik anak mereka. Yang sanggup mendidik anak kita adalah para ustadz dan guru di sekolah. Betul? Datang ke Pak Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, Taman Al-Azhar Kairo Mesir, doktor, beliau punya pesantren. Serahkan anak kita ke pesantren. Siap menyerahkan anaknya ke pesantren? Siap menyerahkan anaknya ke pesantren? Sudah aku sampaikan ya Allah, kalau ada anak orang Merangin kena narkoba, kena LGBT, kena ganja, kena gadget, kena judi online, kena aliran sesat, aku sudah tak salah lagi. Saksikanlah ya Allah, saksikan para malaikat, sudah aku sampaikan semuanya. Kalau mau anak selamat, masukkan ke pesantren. Kalau ada orang meremehkan pesantren, menyepelekan pesantren, nanti kalau tamat pesantren mau apa? Kalau tamat pesantren mau kerja apa? Kalau tamat pesantren mau bagaimana? Ustadz Dahrizal Dahlan tamat pesantren, Ketua Majelis Ulama Indonesia tamat pesantren, Ustadz Somad tamat pesantren. Saya tak mau anak saya tamat pesantren nanti tak makan. Ini kurus bukan karena tak makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau berkumpul Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Panglima, berkumpul orang-orang hebat, pas giliran makan, siapa yang dulu dipersilakan? Ulama. Ada udang, ada kepiting, ada ayam, ada daging, siapa yang duluan makan? Ulama. Ustaz. Kalau di dalam makanan itu ada racun, siapa dulu mati? Apa takut makan? Banyak orang ini takut tak makan. Banyak orang ini takut anaknya takut tak makan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kenapa Ustadz Somad hari ini kami tengok ada sesuatu yang berbeda dari yang biasanya? Yang membuat berbeda ini cuma satu. Apa dia? Batik dari Merangin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ekonomi umatnya bangkit, pesantrennya kuat, tidak perlu ngemis. Kita meminta kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, ketika jabatan masih ada, kekuasaan masih ada, pakai untuk menolong pesantren. Setuju? Setuju. Jangan nanti setelah pensiun tak ada jabatan, baru datang ke Ustadz Abdul Somad. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustadz? Bapak masih ada jabatan? Sudah nggak ada Pak Ustadz. Baliklah Pak, banyak-banyak baca Yasin. Dulu ketika jabatan ada mana? Tanda tanganmu pakai APBD, serahkan untuk kelas, untuk lokal, untuk asrama, dipakai pagi, petang, siang dan malam. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Yang saya cakapkan ini betul apa salah? La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umat Nabi Muhammad sebanyak ini sesat dan salah. Mereka semua mengatakan betul. Abdul Somad tak ada unsur menyindir. Abdul Somad tak ingin berkata kasar. Dia hanya ingin supaya pejabatnya selamat, rakyatnya dapat rahmat, pondok pesantren tegak berdiri, dan sampai mati kita mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.
Kalau ada mau mendirikan pesantren, jangan undang Ustaz Abdul Somad meletakkan batu pertama, dijamin tak siap-siap. Tapi kalau ada orang kaya di Merangin, ini banyak orang kaya, betul. Kebun sawitnya sejauh mata memandang, kebun karetnya tak habis 7 turunan. Tapi begitu malaikat maut datang, kau hanya mati menghadap Allah, membawa kain digulung, jasadmu macam dodol Garut. Binimu akan diambil brownies, berondong manis. Rumahmu akan dijual, diambil anak cucu menantu. Anakmu tak terlalu ganas, menantumu luar biasa. Cincinmu, gelangmu, rantaimu, antingmu akan diambil oleh suamimu untuk menikah sekali lagi. Tapi kalau kau tolong pondok pesantren, pagi, petang, siang dan malam mereka membaca Quran, berzikir, berselawat, anak-anak tahfiz Quran, membaca Quran, menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, itulah yang kekal abadi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Yang ketiga, 2 di sini, 3 di tengah. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Anak-anak muda mesti diberi semangat baru, karena mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Betul? Betul. Yang tua-tua jangan dikasih semangat lagi, malaikat maut sudah dekat. Ustadz Somad janganlah menyinggung orang tua Pak Ustadz. Maksud saya tua nih saya, bukan saya menyindir bapak ibu yang sudah tua. Maksud saya yang tua itu saya. Saya lahir 1977, sekarang 2022, umur sudah 45 tahun. Orang yang umurnya di atas 40 itu sudah tua. Walaupun kalian melihat saya ini seperti 27. Siapa saja yang umurnya di atas 40 itu sudah tua. Malaikat maut melihat wajahmu 70 kali sehari. Pagi, petang, siang, malam, sore, tengah malam, ditengoknya wajah. Mau dicabutnya nyawamu, tapi kata Allah, nyawanya malaikat maut, ajalnya belum sampai. Itulah maka kita belum mati. Abdul Somad ini kalau ditengok bentuk badan, tubuh, wajah sudah lama mati. Apa kata dokter? Kalau Abdul Somad ini made in Japan, buatan Jepang, sudah lama mati dah. Keliling sana pergi kemari, pergi sana pergi kemari, berkeliling Jambi. Malam tadi jam 2 malam sampai ke Kerinci, menginap tidur 2 jam, bangun subuh pengajian di Kerinci, habis itu ke Merangin, dari Merangin nanti ke Jambi, habis itu tak tahu lagi saking banyaknya jadwal, ujung-ujungnya berputar-putar ke liang lahat. Abdul Somad ini akan mati. Ustadz Somad istirahatlah Pak Ustadz. Istirahat itu nanti di alam kubur. Betul? Betul. Siapa bilang istirahat di alam kubur? Malaikat Munkar Nakir memangnya istirahat. Memangnya datang malaikat Munkar Nakir, kok istirahat ya? Istirahatnya mana pula istirahat? Istirahat kita adalah di surga Jannatul Firdaus. Anak-anak muda, selamatkan dari narkoba. Siap menyelamatkan anak muda Merangin dari narkoba? Ustadz Somad, tolong doakan anak saya Pak Ustadz. Doa mau masuk pesantren? Bukan. Doa mau nikah? Bukan. Doa mau punya anak? Bukan. Doa mau masuk polisi? Bukan. Doa mau masuk tentara? Bukan. Doa mau PNS? Bukan. Doa apa? Doa supaya berhenti pakai sabu-sabu. Sebentar ya, saya cari doanya.
Doa sabu-sabu. Dapat. Tulis. Sudah siap? 0813 1144 2193. Sekali lagi 0813 1144 2193. Sekali lagi 0813 1144 2193. Doa apa nih Pak Ustadz? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau ada anak, tetangga, kawan, sahabat, jangan malu, jangan ditutup-tutupi. Orang yang anaknya kena narkoba didiamkan, itu sama dengan menyimpan bom atom. Lama-lama akan meledak. Hari ini kau boleh malu, tapi nomor kau simpan. Lama-lama malu-malu di teleponnya. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Kami dapat nomornya dari Ustadz Somad. Mantap. Bisa kami kirim anak kami ke sana? Siap. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sekarang sudah ditangkap. Di mana? BNN. Kalau tetangga nanya, saya bilang sedang S2 di Bandung. Niat kita tidak jahat, tujuan kita tidak buruk, supaya anak muda yang melanjutkan tongkat estafet Pak Bupati, Wakil Bupati, jabatan mereka paling lama 10 tahun. Setelah itu siapa yang akan mengisi kantor Bupati Merangin yang cantik dan indah itu, luar biasa ukirannya, macam-macam warna-warninya. Maka yang akan mengisi itu adalah anak-anak muda di masa akan datang. Betul? Kalau anak muda sekarang pakai ganja, pakai narkoba, menang dia pilkada, Bapak mau pemimpin Merangin pecandu narkoba? Ketua DPRD sidang paripurna, sidang karena banyak duit, dicoblos orang, dipilih orang karena serangan pajar, tapi pecandu narkoba. Tiba-tiba pas sidang, kita sidang berapa persen untuk pesantren. Kalau mau pemimpin Merangin masa depan baik, maka anak muda hari ini mesti baik. Anak mudanya mesti sholat, amin. Anak mudanya berhenti pakai ganja, amin. Mudah-mudahan semua anak muda yang datang hari ini, yang pacaran-pacaran putus. Bagus aku tak datang tadi pengajian. Putus pacaran, putus buat maksiat, putus buat dosa, putus hari ini, tapi nanti malam akan dipinang dengan bismillah. Amin. Setuju? Anak muda Merangin, kalau memang kau jantan, jangan bonceng anak gadis orang. Kalau memang kau gagah perkasa, jangan bawa anak gadis orang. Kalau memang kau berani datang ke rumah bapaknya, pinang dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Tapi jangan petantang petenteng minang anak gadis orang sendirian. Bawa bapak ketua MUI, bawa Ustadz Dahrizal Dahlan, bawa bapak Kasat Pol PP, bawa bapak kepala kantor Kementerian Agama. Kalau Ustadz Somad kami bawa, jangan, nanti aku yang diterima. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz Somad ini sok mantap, sok paten, kepedean, kegeeran. Emang siapa yang mau sama Ustadz? Lu. Kalian apa tak nengok yang ada di komen-komen Instagram aku yang hampir 7 juta itu? Apa tak kalian tengok di channel di YouTube itu? Aku selalu nengok dia, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Padahal aku kurus, kering, kerontang, hitam, pesek. Apa maksud Abdul Somad? Sedangkan aku yang hitam buruk aja masih banyak yang mau. Apalagi kalian yang muda-muda, betul? Yang bilang betul itu yang muda aja. Ini yang udah tua, betul. Mereka yang tua mengatakan betul, saking senangnya dengan anak-anak muda Merangin ini. Siap menyelamatkan anak muda Merangin? Siap kita bimbing mereka? Jadi nanti kalau ada anak muda bonceng membonceng, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Kalau hamil yang malu laki-laki apa perempuan? Melahirkan anak, hamil, muntah-muntah, laki-laki apa perempuan?
Yang sakit meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Hai ibu punya anak perempuan, hai bapak punya anak perempuan, hai abang punya adik perempuan, jaga anak perempuanmu, jangan mau dibonceng orang. Siap? Boleh saya bawa anak bapak? Jangan. Kata Ustaz Somad kemarin dalam ceramah di kantor Bupati Merangin, sekali tidak, say no to bonceng. Begitu. Siap? Ini kadang bapak-bapak nih, Pak kami bawa anak bapak ya, jangan, nanti kami belikan bakso. Ibu juga mesti tegas, Bu. Ibu siap tegas? Ibu siap tegas? Kami bawa anak ibu, jangan. Ini kadang bapaknya udah tegas, tidak, datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Saudara yang dimuliakan Allah, siapa yang tak pernah punya dosa? Kita semua punya dosa masa lalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mana yang lebih hebat, jamaah tabligh akbar Merangin atau pemadam kebakaran? Hebat jamaah tabligh akbar Merangin. Kenapa? Kena panas masih bertahan. Bapak pemadam udah berlindung di balik mobil pemadam. Semuanya hebat, semuanya mantap, semuanya mengisi kemerdekaan. Merdeka! 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 Sekarang yang keempat apa bulan 5? Cepat aja jamaah ini selesai. Yang keempat adalah bangkitkan ekonomi umat. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tuh jual es ya kak? Boleh, mainkan kak terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ambil duitnya sini kak. Duit khusus 75.000. Tabarakallah. Bangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, siap? Jangan belanja ke warung orang yang cari kaya, tapi belanjalah ke warung orang cari makan. Mau belanja ke warung cari kaya apa cari makan? Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-mainan. Menghadap sini. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar duitnya. Bangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga. Saya masih belanja ke pasar pagi, belanja ke pasar tradisional, menemani istri saya. Kalau lagi di rumah, pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi, pakai jaket, mengawani istri belanja. Ada juga penjual tomat cabai yang berbisik-bisik, Ustaz Sulaiman, langsung ku bilang, bukan. Belanja tahu tempe, belanja ke pasar jam 12 siang, pasar pagi. Datang kami jam 12 siang, adalah nenek-nenek berjual ikan. Ikan itu sudah ikan husnul khotimah, dibersihkannya ala ikan. Datanglah orang kaya menawar ikannya 3 ekor, tapi ditunjukkannya 3 cincin. Berapa?
tempat nenek-nenek itu berjual ikan 15.000, bisa 5.000 enggak? Bisa 5.000 enggak? Kalau dia belanja ke mall, tak ada main tawar-tawar. Kalau dia makan di restoran mewah, datang orang membalikkan duitnya 50.000, ambil aja untuk tips, ambil aja. Tapi nenek-nenek yang susah untuk makan, cucunya belum bayar uang sekolah, ditawarnya 5.000. Rasa-rasanya mau kuajarkan nenek itu, Nek, nanti kalau ada orang kaya menawar begitu, ambil pisau, kasih dia. Jangan kau tawar, bunuh aja, bunuh. Kita membeli ini bukan untuk memotong leher dia. Anaknya mau bayar uang sekolah, boleh jadi dia ngontrak rumah, siap belanja ke warung tetangga. Makanya kalau kalian buka Instagram Ustadz Abdul Somad, isinya cobalah tengok, endorse kerupuk, endorse keripik, endorse gula merah, endorse madu, endorse kerupuk jengkol, endorse sambal ikan teri pete. Apalah Instagram Ustadz Somad ini, isinya jualan. Kemana saja saya ceramah selalu pakai batik, batiknya macam-macam, banyak betul duit Ustadz Somad beli batik, semuanya batik hadiah guys. Ustadz Somad tolong pakai batik nih Pak Ustadz, pakai kacamata hitam Ustadz, pakai, tolong tangannya gini Pak Ustadz. Tiba-tiba gambar baleho dipajang di kota Jambi, kalah semua caleg-caleg. Tak lama sesudah itu Bupati menelpon, Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Itu foto Ustadz udah kami pajang di Jambi pakai batik. Gimana cara sekarang? Sekarang Alhamdulillah Ustadz, batik itu laku sampai habis kok, Alhamdulillah. Tapi untuk royalti kami belum bisa kirim Pak Ustadz. Tak apa-apa, dapat pahalanya aja insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, belanja ke kawan-kawan sahabat yang ada endorse-nya di Instagram, nomor kontak, telepon. Mereka bukan mau bangun rumah yang megah, mereka bukan mau beli tanah yang luas, mereka cuman mau menyekolahkan anaknya supaya tidak ngutang ke pesantren. Siap tolong umat ini, siap? Umat Islam ini duitnya banyak, tapi dipecah-pecah menjadi duit kecil-kecil, akhirnya dia tidak punya kekuasaan. Kalau sudah barangnya laku, jangan lupa bayar zakat. Kemana kami bayar zakat Pak Ustadz? Bayarkan zakat Anda ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Merangin, Basnas Merangin. Siap bayar zakat ke Basnas? Apa hubungan Ustadz Somad dengan Basnas? Ini jangan-jangan udah ada deal-deal nih dengan Basnas. Saya ini duta Basnas Nasional, saya ini duta. Datanglah ketua Basnas. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz mau kami kasih gaji 100 juta sebulan. Untuk apa Pak? Sebagai duta. Duta besar? Enggak, duta Basnas. Kerja saya apa? Ustadz hanya menyampaikan ke seluruh umat bayar zakat ke Basnas. Sebelum Bapak ngangkat saya jadi duta Basnas, udah itulah isi ceramah dari dulu. Berarti kalau mau bayar gaji saya sejak tahun 2008, siap? Jadi maksudnya tak usah bayar gaji, kasih aja 100 juta itu untuk fakir miskin dan duafa. Aku akan menyampaikan di seluruh tabligh akbar, bayar zakat ke Basnas, bayar zakat ke Basnas, bayar zakat ke Basnas. Orang yang tak bayar zakat mau dengar ceritanya? Masih siap? Tidak kepanasan? Jadi kawan saya ke rumah orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji rumahnya besar, duitnya banyak, bayar zakat ya Pak Haji. Apa kata Pak Haji? Rumah saya ini besar tapi utang masih 5 miliar, mobil saya ini besar, utang masih 2 miliar, saya belum bisa bayar zakat. Ya nggak apa-apa Pak Haji, kalau Pak Haji belum mau bayar zakat ya nggak apa-apa, kami pulang. Oke, goodbye. Nah selesai, hari berganti musim berubah. Tak sampai setahun
tiba-tiba Pak Haji ini datang ke kantor Basnas. Kawan saya menengok dari jendela, Pak Haji datang, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah terbuka pintu hidayah. Begitu dia masuk ke dalam, apa kabar Pak Haji? Mau bayar zakat? Begini, ada nggak zakat untuk saya? Saya tak nakut-nakuti, cerita aja. Jadi kalian orang Merangin yang duitnya banyak, yang kebunnya luas, kalau kalian tak berzakat, tunggu aja, tak sampai setahun datang kalian ke kantor Basnas minta zakat nanti. Kalau ada orang Merangin duitnya 100 juta, mau bayar zakat? Ustadz Somad, kita mau ke Sungai Rengas, tolong ceramahnya disudahi. 10 menit lagi biar selesai ceritanya, daripada jamaah ini terngiang-ngiang terbayang-bayang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ada orang Merangin punya duit 100 juta, amin, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dibayarkan ke Basnas? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, zakatnya 2,5 juta, Beb. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Aku tak tahu siapa yang bayar zakat, entah siapa yang tidak. Pak Kapolres tak tahu, entah siapa yang bayar zakat, siapa yang tidak. Bapak Ketua MUI tak tahu, tapi ada yang tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan. Duit disimpan dalam dompet, dompetnya dikunci. Dompet dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran, habis. Kalau Allah mau menghabiskan, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Duit orang fakir miskin kalau tidak dikeluarkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Kanker, sakit mata, diabetes meletus, jantung koroner, asam lambung, asam urat, asam limau, asam sundai, semua asam akan bangkit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap bayar zakat ke Basnas? Siap bayar zakat ke Basnas? Siap bayar zakat ke Basnas? Takbir! Allahu Akbar! Ada yang lebih mantap. Siapa itu? Pak Bupati, Wakil Bupati buat siapa saja PNS yang tak bayar zakat ke Basnas non-job. Mantap apa tak mantap? Lagi ada kekuasaan, lagi ada kekuatan, pakai. Nanti kalau sudah tak ada, berceramah menggelegar, belum tentu didengar orang. Hari ini Abdul Somad berceramah, panas-panas masih didengar orang. Ini orang Merangin yang luar biasa. Kenapa mereka tak merasa panas? Karena Merangin banyak angin. Yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, ceramah ini berakhir, betul. Umur berakhir, betul. Tabligh akbar berakhir, betul. Jabatan berakhir, betul. Yang tak berakhir itu cuma satu. Apa dia? Perasaan aku ke kamu. Yang tak berakhir itu adalah istiqomah. Istiqomah ini berat Pak Ustaz. Istiqomah memang berat. Kalau ringan itu istirahat. Mudah-mudahan ibu istiqomah. Yang paling penting mudah-mudahan bapak istiqomah dengan ibu. Jangan sampai berpindah selimut. Kuat kalian main ibu tuh, betapa cintanya dia ke bapak. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah hadir pengajian, istiqomah bayar zakat ke Basnas, istiqomah anak muda tidak pacaran, istiqomah membaca Quran, istiqomah berzikir. Orang istiqomah hadiahnya husnul khotimah. Jadi kalau mau husnul khotimah maka mesti istiqomah. Ya Allah, jadikanlah semua kami istiqomah dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa isi ceramah Ustaz Somad di Merangin? Ada 5.
Apa yang limo? Aku pun tak ingat. Saking panasnya. Mudah, tinggal putar saja ceramah sudah direkam. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan yang hadir ini diampunkan dosanya, dimurahkan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum jumpa jodoh dapat jodoh yang baik-baik. Yang sudah nikah belum punya anak dapat keturunan soleh solehah. Pemimpin adil dan amanah. Rakyatnya makmur dan sejahtera. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina tuan-tuan guru kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ini, wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami yang soleh yang baik-baik, wali man ahsana ilaina orang yang pernah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya. Waliman syarakana semua yang berkontribusi hingga terwujud acara tabligh akbar ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Kabupaten Merangin negeri yang aman dan damai. Terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa safaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wala nafiya salah illa qadaitaha wa yasartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat mudahkanlah untuk kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah, istiqamah, istiqamah. Matikan kami husnul khatimah. Jadikan ucapan terakhir kami waktu ajal datang, malaikat maut mencabut nyawa kami. Kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Iringi kepergian Ustadz Somad dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Seluruh kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, dengan berakhirnya uraian tausiah serta doa bersama yang telah dipimpin oleh Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad